يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال الله تعالى أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, kepada jamaah pada umumnya, senantiasalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan bekal takwa sajalah yang akan mengantarkan kita menjadi bagian hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang setiap Jumat dituntut disampaikan oleh setiap khatib dalam khutbahnya, yang tidak ada satupun manusia mencapai ketakwaan kecuali melalui pribadi makhluk paling bertakwa, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka wajiblah atas setiap orang yang beriman kepada Allah, setiap mereka yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, melandasinya dengan kecintaan terlebih dahulu kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan kecintaannya menuntun dirinya bisa ittiba', bisa mengikuti pribadi, bisa mengikuti ucapan, bisa mengikuti perbuatan, bisa mengikuti semua yang dikerjakan, yang dikatakan dan segalanya yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang keluar dari pribadi mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wujud sejati seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang yang bertakwa, ia tidur caranya Rasulullah. Makannya orang yang bertakwa, ia makan cara Sayyiduna Muhammad. Salatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya, berbicaranya, berjalannya, semua yang keluar dari pribadi Rasulullah, itu ialah contoh seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu kewajiban buat kita menanamkan kecintaan terlebih dahulu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah awal para ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum bisa mengikuti, bisa mencontoh
dengan apa yang dikerjakan, yang diucapkan, yang diperintahkan oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dilandasi kecintaan yang begitu besar kepada manusia teragung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pengharap syafaat uzmah di yaumil qiyamah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak satu pun di antara para ashabun Nabi yang tidak mencintai kekasih mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai berjalannya diperhatikan, salatnya diperhatikan, duduknya diperhatikan, makannya diperhatikan, tentu dengan kecintaan agar nanti kelak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap harinya dipantau rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ingin terlepas mata-mata mereka bisa memandang kemuliaan, keindahan, cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergilir, ada yang menunggu rumahnya, ada yang memperhatikan rumahnya. Jika Rasulullah terlihat, jika Rasulullah keluar rumahnya diikuti oleh sahabat, begitulah kecintaan mereka ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaannya ialah bisa duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaannya ialah bisa menatap wajah indahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaannya ialah mereka bisa mendengar untaian mutiara yang keluar dari lisan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka betah dimanapun, kapanpun jika dibersamakan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak menginginkan masuk ke dalam syurganya Allah kecuali yang di dalamnya ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya mereka karena bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pecinta sejati. Begitu pula lah yang terjadi kepada sahabat-sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ibrah, tarbiyah, pelajaran yang bisa kita petik dari kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut sajalah Ibn Abdurrahman atau Abu Tha'labah yang kita kenal, seorang sahabat yang punya perangai begitu riang wajahnya, selalu tersenyum. Bagaimana tidak selalu tersenyum setiap harinya memandang indah wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dekat dengan rumah Rasulullah, selalu di depan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari perhatian dengan Rasulullah, senang, suka, cinta jika dapat perintah dari baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berjalan, Ibn Abdurrahman berjalan seperti orang yang berlari kecil, cepat, tapi dia berjalan. Ketika sahabat bertanya, kenapa jalan engkau seperti itu? Kenapa cara jalanmu seperti itu cepat sekali? Karena kalau dengan cara jalan seperti ini, saya cepat menyelesaikan apa yang diperintahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, saya akan kembali lagi ke hadapan Rasulullah dan bisa memandang lagi indah wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang kecintaan, duduk bersama kecintaan, itulah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sedang mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat, Ibn Abdurrahman berjalan di kota Madinah, masuk ke dalam gang-gang. Ketika berjalan melihat ada rumah seorang yang terbuka lebar pintu rumahnya, tidak sengaja Ibn Abdurrahman menoleh. Rupanya dengan tolehannya lah dia memandang aurat wanita yang bukan muhrimnya. Menangis dia, khawatir dia, takut dia, sedang dapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia merasa matanya malah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis, khawatir, takut apa yang dilihatnya, apa yang dikerjakannya diketahui oleh Sayyidina Muhammad sebagai kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Menangis, memohon ampun kepada Allah, bahkan tidak berani berjumpa, menatap kembali dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menjauh dari kampungnya, menjauh dari rumahnya, mengasingkan dirinya, menyesali apa yang telah terjadi pada matanya, sampai sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan dalam riwayat 40 hari tak terlihat lagi wajah Ibn Abdurrahman, sampai Rasulullah bertanya, kemana sahabat yang satu ini? Tak seorang pun yang mengetahui. Maka Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengisyaratkan bahawa beliau Ibn Abdurrahman ada, bisa dicari, bisa ditemukan di 2 perbatasan bukit, perbatasan bukit Makkah dan Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 2 orang sahabatnya, Umar ibn Khattab dan Salman Al-Farisi, untuk ke sana cari seorang yang bernama Ibn Abdurrahman. Bawa kemari, dia punya profil begini, suka begini, gayanya begini, wajahnya begini. Maka Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Berangkat mereka, pergi ke perbatasan 2 bukit. Dilihat, diperhatikan, manakah Ibn Abdurrahman? Tidak ada siapa-siapa yang dilihat, hanya banyak gembalaan-gembalaan domba. Namun di tengahnya ada seorang bernama Zufafah sedang mengatur, mengurus, mengawasi domba-domba yang sedang digembalakannya. Maka Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau melihat seorang pemuda bernama Ibn Abdurrahman? Wajahnya periang, kalau berjalan senantiasa tersenyum bahagia, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jalannya begitu cepat, begini, begini dan begitu. Profilnya disebutkan oleh Umar bin Khattab tentang Ibn Abdurrahman. Namun Zufafah mengatakan, ya Umar bin Khattab, yang seperti kau katakan tidak aku temui. Namun yang sebaliknya ada. Aku tidak melihat wajah seorang yang sangat periang. Yang aku lihat wajah orang yang sendu, yang seolah-olah lembab karena tangisannya. Seperti orang yang penuh dengan dosa dibebankan pada pundaknya. Aku tidak melihat orang yang periang, yang jalannya begitu cepat. Namun aku suka melihat seorang pemuda yang berjalan tertunduk, lesu, tidak bisa dan tidak berani memandang ke atas langit. Lalu di mana orangnya? Dia tidak akan ada kecuali tiada orang di bawah. Dia akan turun dari atas bukit jika sudah sepi. Maka Umar bin Khattab pun dan Salman Al-Farisi mencari tempat tersembunyi untuk mengetahui siapakah orang yang disebutkan oleh Zufafah. Maka ketika sore hari turunlah Ibn Abdurrahman sekedar mencari apa yang bisa dimakannya di hari tersebut, apa yang bisa diminumnya di hari tersebut. Maka ketika hendak dilihat oleh Umar bin Khattab, semakin lama semakin dekat, ternyata benarlah dia Ibn Abdurrahman. Maka disapa, dipegang, ditangkap. Dikatakan oleh Umar bin Khattab, wahai Ibn Abdurrahman, kau dicari oleh baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetar Ibn Abdurrahman. Wahai Umar bin Khattab, apakah Rasulullah telah mengetahui apa yang terjadi pada saya? Apakah telah turun ayat Quran? Apakah telah turun firman Allah yang menceritakan tentang maksiat saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak mengetahui hal tersebut, akan tetapi kau memang dipanggil dan dicari oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemetaran, penuh ketakutan gara-gara maksiat yang tidak sengaja dikerjakan. Dia khawatir tidak bisa lagi kumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama ketika dibawa pulang ke Madinah, sakit di tengah jalan, akhirnya Umar bin Khattab mengantarkan ke rumahnya, ke rumah ibunya. Riwayat yang kedua, dibawa sampai kepada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, ketika mendengar suara indah Rasulullah, menjadi imam, jatuh pingsan Ibn Abdurrahman, dibawa pulang ke rumah. Walhasil ketika Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, mana Ibn Abdurrahman? Ya Rasulullah, dia jatuh sakit di tengah jalan, saat ini ada di rumahnya. Maka tidak panjang lebar Rasulullah selesaikan salatnya, selesaikan majlisnya dengan para sahabat, kemudian berkunjung kepada rumahnya Ibn Abdurrahman. Diucapkan salam oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didengar yang mengucap salam, suara indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijawab gemetaran, ketakutan, aibnya ketahuan oleh kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah
duduk di sebelah Ibn Abdurrahman yang sedang berbaring. Diangkat kepala Ibn Abdurrahman, diletakkan ke paha mulianya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Abdurrahman punya rasa, punya kesadaran diri, merasa tidak pantas wajahnya, kepalanya yang menanggung mata yang pernah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya ada di paha mulia Rasulullah. Digeletakkan, dijatuhkan dari paha mulia Rasulullah, diangkat lagi oleh Rasulullah, dijatuhkan lagi, diangkat lagi, dijatuhkan lagi, sampai Rasulullah bertanya, "Ya Ibn Abdurrahman, apa yang terjadi kepada engkau?" Maka, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah begini, begini dan begitu," diceritakan oleh Ibn Abdurrahman sambil menangis, sambil meminta maaf, sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan derai air matanya. Maka Rasulullah bertanya, "Apa yang kau inginkan wahai Ibn Abdurrahman?" "Aku menginginkan Allah mengampuni dosaku dan engkau ridha kepadaku wahai kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah pun meridai dan mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mengampunimu wahai Ibn Abdurrahman." Ma'asyiral muslimin, lihatlah pecinta Rasulullah. Lihatlah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak di akhirat, di dunia saja dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia yang mencari, tapi Rasulullah cari pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihampiri, didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Ibn Abdurrahman mengatakan, "Ya Rasulullah," dengan keadaan menggigilnya, "sesungguhnya aku merasakan seperti ada semut-semut yang berjalan di tulang-tulang tubuhku ya Rasulullah." Maka ketahuilah Ibn Abdurrahman, saat ini ajalmu sudah dekat. Maka ditalqinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikutilah Ibn Abdurrahman sampai meninggalkan alam dunia ini, ditalqin oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah dicari oleh Rasulullah, dipandu, ditalqin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, pecinta Rasulullah diurus juga jenazahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimandikan, dikafankan, disalatkan oleh tangan mulia Rasulullah, bahkan dibawa ke kuburannya. Ketika hendak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kuburannya, maka ada kejadian luar biasa terjadi. Rasulullah mengangkat jenazahnya dengan cara berjalan sambil berjinjit. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau berjalan dengan cara seperti itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Demi zat yang memegang kekuasaannya atas diriku, sesungguhnya aku melihat ribuan malaikat turun mengantarkan jenazah yang begitu mulia, yang begitu ciliknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jangan di akhirat, ma'asyiral muslimin, di alam dunia saja Rasulullah mencari mereka pecinta Rasulullah, mereka yang di dalam hatinya benar-benar menanamkan kecintaan begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaitkanlah hati kita agar bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taat kepada perintahnya. Jauhi maksiat-maksiat yang membuat Rasulullah tidak ridha. Rasulullah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sengajanya saja sahabat khawatir enggak bisa bersama Rasulullah. Tidak sengaja maksiat saja dia khawatir, takut kalaupun masuk syurga tidak bersama Rasulullah. Bagaimanakah kita yang ke setiap harinya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, namun bercita-cita Allah kumpulkan kita di yaumil akhir bersama kekasih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaitkan diri kita, perbanyak sebut namanya, perbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat, Allah salawat kepada kita 10 kali. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kalau Allah sudah bersalawat kepada seorang mukmin 1 kali, kalau Allah sudah bersalawat, malaikat sudah bersalawat 1 kali saja kepada mereka yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jaminkan dalam Al-Qur'an, liyukhrijakum minadh dhulumat ilan nur. Allah akan keluarkan itu orang yang suka bersalawat kepada Rasulullah
dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih, dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Kalau dia punya masalah, dicarikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sedang di bawah, diangkat ke tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepada dia yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, Allah jaminkan liyukhrijuhu minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan inilah kecintaan sayangnya Allah kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada pecinta sejati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan tersebutlah kita akan bisa mencontoh kepribadian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tidak Allah muliakan kita di alam dunia bisa kumpul di masjid, di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia, namun juga Allah muliakan kita kumpul dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.